siang Bu, selamat siang Bu Suci. Apa kabarnya ini Pak Agustin ini? Alhamdulillah Bu Suci, Sehat sehat, sehat ya Pak ya. ya, Besok ketemu bahagia, di iya, ya. besok ketemu di Habis Loka ya HGN Pak. Bu. Iya, Hagia. Selamat Hari Guru Ya, Pak Agustin. Semoga sehat selalu. Jadi ya, guru yang terima kasih Bu dibanggakan Suci, dan juga amin. dirindukan oleh siswa ya Pak. Iya, Iya. Terima kasih ya oke Bu Pak ya Suci. sudah menyempatkan hadir di Zoom ini untuk kita ngobrol bareng ya Pak ya. Gitu. Iya Bu Suci, saya juga terima kasih. Bu Suci Ya. juga sudah apa ya, menyiapkan waktunya untuk mendengarkan saya bercerita ini Bu. Iya Pak, sama-sama Pak. Oh yang ngomong-ngomong ini apa kegiatan hari ini Pak Agustin ini? HGN-nya gimana Pak hari ini Pak? Hari ini HGN-nya ya upacara, terus ada Mhm, acara sedikit. Ya, siswa menggambar untuk ucapin Hari mhm, Guru, serta ada yang membawa kue, membawa bunga, mhm. diberikan ke Iya. gurunya. Pokoknya banyak guru yang bahagia lah, Gimana khususnya perasaan guru-guru Pak kelas Agustin gitu Pak? ya. Iya, gimana perasaan Gimana? Pak Agustin nih hari ini? Gimana perasaannya Pak? Upacaranya saya di sekolah, Bu. Perasaannya gimana Pak Agustin hari ini? Oh, perasaannya bahagia, Bu, Iya, senang gitu ya. iya Pak Ya. ya. Bisa Iya. murid saya kirim masih apa ya, kayak senang aja gitulah dikasih hadiah lah walaupun sudah tua juga ini. Itu manusiawi ya Pak ya, sama Pak saya rasa juga Pak Iya ya. benar, Bu. Oh ya ini Pak, kira-kira kita mau ngobrol apa ini Pak siang ini Pak? Apa yang mau kita Nah, bahas ini nih Bu, Pak yang mau saya Agustin? ceritain ke Ibu, Bu. Jadi di Boleh. sekolah saya ini, Bu ya, Mhm, itu kan sekolah berkebutuhan khusus, Bu. Ya, mhm. jadi banyak siswa-siswa saya itu yang masih kurang sopan santunnya terhadap guru-gurunya, Bu. Oh gitu Pak, itu Iya. Jadi mhm, siswa saya itu ada yang ketika lewat gitu, lewat-lewat aja. Terus itu mmm. ketika sedang belajar di kelas, ada juga yang duduk di meja, gitu ya. Oh Ada juga gitu. yang, ya, ada juga yang sama gurunya itu ketika lewat, lewat aja gitu. Ketika masuk ke kelas, ada yang Mhm, sedang ngobrol aja gitu, mhm. gitu Bu. Oh gitu ya Pak, kalau dari yang tadi saya simak dari Bapak bercerita itu sepertinya, anak-anak itu acuh ya Pak ya dengan gurunya ya Pak ya? Iya Bu, Begitu. ada Nah itu kurang kayak mhm, kurang rasa itu loh Bu, kurang sopan santun gitu, apa kurang mengenal sopan mhm. santun gitu. Masih masih banyak yang seperti itu gitu. Oh, kalau begitu kira-kira menurut Bapak, kira-kira penyebabnya apa sih Pak, kok anak-anak bisa seperti itu, begitu? Kalau yang Bapak amati kira-kira kenapa ya Pak itu penyebabnya ya Pak ya? Iya, iya. Ya penyebabnya Ibu ya, kemungkinan besar sih Bu dari pola asuh ya Bu ya di rumah ya, Mmm, pola asuh di mhm, rumah gitu. Karena di sekolah tempat saya mengajarkan itu hanya bertemu dari jam setengah delapan sampai dengan jam 1 ya Bu, sama siswa mhm, gitu berada di sekolah, sisanya berada di rumah gitu. Di sekolah sih tetap diajarkan Bu mengenai sopan santun sama mhm. siswa-siswanya gitu. Oh, iya iya. Terus itu cara berpakaian yang baik ketika berada di sekolah, tapi ya mungkin Mhm, di rumah kurangnya penerapan orang tua kepada anaknya gitu, apa yang dipelajarin di sekolah gitu. Jadi ya selain itu juga Bu, siswanya mhm, ya Bu ya, karena satu kabupaten kan mhm. di Lampung ini cuman ada satu Bu SLB negeri, khususnya di Kabupaten Oh, Lampung Utara ya, itu oh iya cuman iya di betul. SLB tempat saya mengajar itu cuman ada satu. Jadi ada yang rumahnya memang jauh Bu. Jadi sekolahnya itu terkadang itu hanya seminggu 1 kali, Oh gitu seminggu Pak. 2 kali gitu. Itu Iya, kenapa karena kok bisa karena seminggu 2 kali begitu Pak? ya karena tempatnya jauh, Bu. Yang Oh pertama gitu karena ya. tempatnya jauh, yang kedua Mhm, karena kesibukan orang tuanya ya. Ya, mmm, terus itu yang ya banyak faktor lah Bu pokoknya, Bu. Karena kan di sini juga tidak menyiapkan asrama gitu.
Oh begitu. Ya, eh, jadi ya Terus apa yang mhm, kita pelajari mengenai sopan santun ataupun etika saat berada di sekolah itu ya, nah, apa ya, kurang maksimal lah gitu Bu. Itu Bu mmm, penyebabnya Bu. jadi kalau yang saya amati tadi mungkin karena adanya jarak ya, Pak, ya, sehingga kurang pertemuan tadi ya, Pak, ya? Jadi kurang kurang waktu Iya, bertemu sehingga mereka kurang mengenal gurunya gitu ya, Pak, ya? iya benar Oh Bu. begitu. Kalau boleh kita asumsikan sebagai, dengan angka, kalau kita rentangkan dengan angka, kira-kira berapa sih, Pak, angka untuk anak-anak yang memang, kurang sopan santun itu kira-kira berapa angka? Di angka berapa? Seperti kalau mau kita gambarkan Oh, dengan angka itu begitu. ya berada di angka 7 Bu. Oh Di angka 7 cukup 7. Ya, cukup besar ya, ini Pak, masih berarti ya, Pak, ya? iya lumayan Bu. Oh, agak sulit juga ya, Pak, Iya, ya, gitu ya, Pak? iya Bu. Hmm. Oke, tadi faktornya karena itu jauh ya, Pak, ya, kemudian rentang nilainya 7, artinya kan besar sekali ya, Pak. Nah, kira-kira, Iya, cukup besar Bu. bagaimana cara Bapak untuk menyikapi hal tersebut, seperti itu? Kira-kira gimana, Pak, untuk Iya. menyikapi, sikap anak-anak yang seperti itu dengan Pak Agustin begitu? Dari itu ya Bu ya, apa sopan santunnya meningkat ya kalau menurut saya Bu ya. Ini versi saya Bu. Mhm, mhm, Awalnya itu kalau menurut saya itu berkomunikasi dulu sama orang tua Bu. Jadi berkomunikasi mhm, terus dari pihak sekolah juga mengadakan shadow teacher untuk orang tua wali murid gitu. Jadi pola mhm, di rumah agar anak-anak mhm, ini bisa terbiasa dengan apa yang kita ajarkan itu didatangkanlah orang ahli untuk melakukan shadow teacher kepada para wali murid gitu ya. Yang kedua itu dari pihak sekolah juga kalau kemauan sih Bu ya memfasilitasi kan gitu ya. mhm, Memfasilitasi karena memang jauh bisa difasilitasi asrama gitu anak-anak ini agar bisa dengan maksimal gitu dilatih di sekolah gitu kan bisa dengan maksimal dilatih mhm. karena kalau di sekolah hanya bertemu beberapa jam beberapa jam ya kembali lagi ke rumah banyak waktu di rumah dan di rumah tidak dilatih kembali maka akan sulit Oke. maka sulit Jadi Bu. oh iya, jadi kalau yang tadi saya tangkap artinya, cara menyikapinya dan harapan Bapak itu tentunya kolaborasi ya, Pak, ya, dengan orang tua, dengan wali ya, Pak, ya. Nah, kira-kira dukungan apa sih, Iya, Pak, yang Bapak harapkan selain tadi adanya kolaborasi dan juga apa namanya tadi, Pak, fasilitas ya, Pak, ya. Kira-kira apa dukungan apa yang Bapak perlukan lagi? Gitu, Pak, iya. dari pihak lain gitu Jadi misalkan. kalau dari saya Bu ya untuk mengatasi hal-hal eh, kurang sopan santunnya siswa ini dukungan dari kepala sekolah ya Bu ya itu juga penting menurut saya. Jadi ada kebijakan kepala sekolah gitu yang mengharuskan Mhm, eh, untuk wali itu sekolah secara terus-menerus gitu. Tetapi harus ada solusinya juga, misalnya dibantu mhm, untuk keringanan eh, bensinnya gitu misalnya untuk oke, karena kan memang jauh sih Bu. Tapi ya mhm, selain itu juga sekolah menyiapkan fasilitas yang memang bisa membuat anak itu sopan santunnya lebih baik gitu, bisa berubah gitu, kayak misalnya fasilitas gambar-gambar, ya, gambar-gambar, sopan santun gitu. Karena kan kebanyakan kalau siswa berkebutuhan khusus itu agak susah kalau untuk kita bercerita saja gitu, menyampaikannya harus menggunakan mhm, gambar-gambar, terus itu alat-alat peraga, ya, yang bisa untuk memupuk
rasa sopan santunnya itu agar lebih baik lagi gitu, Bu. Kalau menurut saya itu Bu, fasilitas yang diperlukan, Bu. Oh, mantap mantap Pak Agustin ya. Oke, tadi yang saya pahami di sini Bapak mengharapkan adanya kebijakan sekolah ya Pak ya, yang membantu untuk mengakomodasi kebutuhan siswa tadi ya Pak ya. Nah, kalau kita bicara masalah, apa namanya, akomodasi ya Pak, kira-kira, eee, bagaimana Pak ya cara menyikapi tentang mungkin wali kan ada yang pro, ada yang kontra ya Pak. Nah, kira-kira bagaimana Bapak untuk menyikapi hal itu, seperti itu Pak? Ketika nanti misalkan diadakan, misalkan asrama begitu, itu ada kira-kira ada masalah nggak Pak nanti yang akan timbul begitu misalkan menurut Bapak? Itu dia, Bu. Itu dia, Bu. Jadi Mhm, memang ada beberapa siswa ya, Bu ya, yang memang eh, berat gitu mhm, untuk mengantar anaknya tiap hari ke sekolah ya, karena salah mhm. satunya selain jauh, orang tuanya juga bekerja gitu ya. Orang tuanya juga bekerja, terus tidak bisa menunggu gitu anaknya di sekolah kalau harus tiap hari katanya. Dia tidak bisa nunggu Pak kalau harus tiap hari gitu. Nah, tentu saja ini bisa menjadi kontra Ibu ya. Karena Mhm, eh, apa ya, di sini bukan hanya siswanya itu nggak merata gitu. Ada yang mampu, kurang mhm. sama benar-benar tidak mampu gitu. Kadang-kadang ya cemburu sosial itu pasti ada lah ya Bu ya. Tapi pemerintah juga sudah memberikan bantuan gitu ya berupa Oh, iya PIP, iya. ya berupa PIP yang memang Oh, siswa iya. di sini itu beberapa ada yang dapat gitu. Nah kalau dari bantuan dari pemerintah langsung Bu, tidak ada pro dan kontra Bu di sini Bu, karena memang kita para guru sudah membicarakan ketika adanya pertemuan sama orang tua mengenai bantuan-bantuan itu, memang sekarang tidak ada lagi yang disalurkan melalui sekolah, tetapi melalui kementerian langsung gitu. Oh, Itu, begitu. Bu. Oke, jadi pasti ada pro kontra ya, Pak, ya. Cuman, tadi yang saya lihat mungkin di sini kira-kira bagaimana Pak Agus untuk langkah apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi hal ini nanti ke depannya begitu, Pak? Ya, ke depannya melakukan komunikasi terlebih dahulu ya dengan kepala sekolah Mhm, tentunya ya sebagai pemegang kebijakan tertinggi di sekolah, iya, tentu menjalin komunikasi terlebih dahulu bahwa di sekolah ini ada masalah seperti ini. Nanti kita ceritakan mhm, secara detail supaya bisa saling berdiskusi bagaimana memutuskan jalan terbaik untuk menangani hal seperti ini, dan tentu kolaborasi bukan hanya pihak sekolah ya, pihak iya betul. eh, wali murid juga kita Oh, libatkan iya. ataupun dari lembaga-lembaga yang bisa mendukung juga kemungkinan besar kita libatkan gitu, Bu. Oke, jadi tadi yang saya paham Bapak ini rencananya inginnya diadakan pertemuan ya, Pak, ya? Dengan wali juga sekolah ya, Pak Agustin ya? Iya. Iya. Nah, Ya. kira-kira kapan, Pak, rencana Bapak akan terlaksana, Pak? Kira-kira kapan, Pak? Gitu. Saya menunggu ini, Pak. Nah, ya. Ya, Bu ya. Oke, bentar lagi itu ada HDI ya Bu ya. Kalau di sekolah kami itu Hari Disabilitas Internasional. Mungkin nanti Oh, iya. setelah kami rapat ya, sambil membahas HDI itu bisa juga diselipkan Mhm. bahwa di sekolah ini ada permasalahan seperti ini, bisa didiskusikan terlebih dahulu sama teman-teman ya. Kita mulai dari langkah itu dulu. Setelah itu nanti baru kita libatkan wali murid agar bisa maksimal gitu, gitu Bu. Iya, Secepatnya jadi Bu, ini bentar lagi bulan 12 ini Bu itu HDI bulan kita. 12 ya, Pak, ya? Iya. Ya, Iya, Pak, saya ini, Pak, ya, tunggu kabar selanjutnya ya, Pak, ya, untuk keberlanjutan masalah oh Bapak ini iya Bu, kira-kira siap Bu. bagaimana ya, Pak, Ini ya? Ini
Mudah-mudahan Iya, nanti siap, terlaksana Bu. dengan baik ya Pak di HGI itu, mudah-mudahan nanti, para wali Iya, juga bisa mengerti, pihak sekolah juga bisa memahami, saling memahami sehingga akan terjadi suatu komunikasi yang baik ya Pak Agustin ya, gitu. Yang oke, Bu. harapannya Siap, Bu Suci. Terima kasih, Bu iya, Suci. yang harapannya nanti kan semoga anak-anak bisa memiliki sikap yang baik ya Pak Agustin. I Iya, iya, oke. Terima kasih Pak Agustin untuk waktunya. Saya tunggu untuk info selanjutnya Pak Agustin. Mudah-mudahan nanti udah ada siap, Bu perkembangan yang Suci. lebih baik Siap. lagi saat kita ketemu ya Pak. Iya, Bu Suci. Ya, terima Iya, kasih Pak sama-sama Bu Suci. Saya Agustin. juga ucapkan terima kasih kepada Bu Suci yang banyak Ya, sekali memberikan apa ya pertanyaan-pertanyaan yang bisa membangun diri saya menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada di sekolah saya ini, Bu.